Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Pendidikan Pancasila, Accounting International, kelas 2022 Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanti Karisma Putri dengan NPM 2211031029. Di sini, saya tidak sendiri, saya bersama dengan 4 teman saya yang lain, yaitu saya Keisha Justina Siagian, NPM 2211031024. lalu Saya Kinantira Numfalina dengan NPM 2211031062. kemudian Perkenalkan, nama saya Michelle Nesiana dengan nomor pokok mahasiswa 2211031094. dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Faris Talapori dengan NPM 2211031104. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, hakikat pendidikan Pancasila. Nah, di sini, presentasi pertama akan dibawakan oleh Ananda Faris. Kepada Faris, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Faris Alaptori dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara harfiah memiliki arti sebagai panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Nah, kemudian secara pengertian dia merupakan landasan ideologis negara Indonesia dan memiliki fungsi utama sebagai dasar dari negara Indonesia. Yang mana artinya Pancasila di sini dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia dan segala pembuatan hukum harus menggunakan Pancasila sebagai acuannya. Nah, 5 dasar Pancasila yang berikut adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kedudukan Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia ini memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber hukum. Nah, yang artinya segala hukum di Indonesia itu harus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam pembuatannya, mengacu pada ketuhanan yang Maha Esa, harus bersifat kemanusiaan, adil, kemudian harus bersifat mempersatukan Indonesia, harus dibuat berdasarkan permusyawaratan yang dipimpin oleh perwakilan-perwakilan, dan harus menjunjung keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kemudian saya mengambil studi kasus, yaitu kasus korupsi Jaksa Pinangki. Pada bulan September tahun 2020, ada seorang jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari didakwa atas penerimaan suap dari terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung dan pencucian uang atas suap yang diterimanya, serta didakwa juga atas pemufakatan jahat. Kemudian, jaksa yang menangani kasus Jaksa Pinangki ini meyakini bahwa Pinangki telah menerima uang suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau USD dari yang dijanjikan Joko Chandra sebesar 1 juta USD, yang artinya Pinangki baru menerima setengah dari uang yang dijanjikan oleh Joko Chandra. Kaitannya dengan Pancasila adalah kasus suap dan cuci uang yang dilakukan Pinangki ini tuh terjerat 3 pasal sekaligus dalam undang-undang. Yang pertama pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor, tentang suap. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian terjerat pasal 15 JO Undang-Undang Tipikor, mufakat jahat korupsi. Nah, selain itu juga kasus Pinangki ini melanggar nilai sila kelima, di mana Pinangki ini diminta Joko Chandra untuk agar Joko Chandra ini tidak ditangkap ketika kembali ke Indonesia. Artinya Pinangki berusaha untuk tidak mengadili pelanggaran yang dilakukan Joko Chandra, dan hal tersebut melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk penanganan kasus-kasus seperti suap, korupsi, cuci uang, dan lain sebagainya ini, saya rasa pemerintah bisa mengupdate undang-undang agar hukumannya itu tuh diberikan hukuman yang setimpal. Bahkan kalau bisa hukuman mati, biar tidak ada kasus korupsi dan cuci uang suap seperti ini lagi, agar keadilan sosial bisa ditegakkan setegak-tegaknya. Ini saya mengutip dari perkataan Aswendo Atmowiloto. Beliau adalah penulis dan seorang wartawan yang aktif di berbagai media. Beliau berkata, istilah korupsi, suap, pembobolan, markup, catut, yaitu artinya sama, tidak jujur. Yang artinya sama, yaitu tidak menuju ke keadilan sosial, yang artinya adalah merampas nyawa kehidupan lain. Pesan-pesan saya adalah kita harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan kita harus menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh pihak. Jadi harus bertindak adil dengan sesama kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini adalah hasil presentasi saya. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Faris. Penjelasannya mudah dimengerti dan menarik. Terima kasih banyak Ananda Faris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi yang lain dengan materi yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanti Karisma Putri dengan NPM 2211031029 dari akuntansi, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hakikat pendidikan Pancasila. Perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai sejak sebelum dan selama penjajahan, lalu dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan. Dalam kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Lantas, disinilah peran pendidikan Pancasila memberi dampak secara langsung bagi masyarakat. Bagaimana sih peran pendidikan Pancasila memberi dampak secara langsung bagi masyarakat Indonesia? Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yakni mengenai hakikat pendidikan Pancasila, dasar pemikiran Pancasila, kompetensi Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, studi kasus, tanggapan mengenai studi kasus tersebut, dan juga solusi yang dapat saya berikan untuk permasalahan tersebut, juga kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh penjelasan yang nantinya akan saya paparkan. Yang pertama ada hakikat pendidikan Pancasila. Hakikat pendidikan Pancasila, hakikat sendiri artinya hal-hal yang hakiki atau mendasar, sehingga hakikat pendidikan Pancasila itu sendiri merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Demi apa? Demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
hakikat pendidikan Pancasila yang pertama yaitu bisa dilihat Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila berkedudukan sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan Pancasila itu merupakan pedoman, petunjuk arah bagi bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya di sini, Pancasila merupakan gambaran tentang sikap, perilaku, dan amal perbuatan bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1967. Dan yang terakhir, yaitu sebagai cita-cita Pancasila, dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat yang isinya merupakan cita-cita dan tujuan bangsa. Ada melindungi segenap bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada dasar pemikiran Pancasila. Tahapannya panjang, namun di sini saya akan membahas 2 tahap, yaitu masa persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Setelah terbentuknya BPUPKI, segeralah diadakan persidangan pertama yang dimulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana hal-hal yang dibahas itu mengenai rumusan dasar negara. Untuk apa? Ya untuk negara Indonesia merdeka. Di dalam persidangan tersebut, dikemukakanlah berbagai pendapat, mulai dari Mr. Muhammad Yamin yang diberi judul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, Mr. Supomo yang dimana pemikirannya erat dengan permasalahan akan dasar negara Indonesia, dan juga Insinyur Soekarno yang pemikirannya atau pendapatnya kita gunakan sampai saat ini, yaitu Pancasila, bertepatan pada 1 Juni dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah melalui berbagai brainstorming, tukar pikiran, tukar pendapat, dan segala perubahan yang dilakukan dalam naskah, akhirnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan beberapa hal lainnya disahkan secara resmi. Selanjutnya ada kompetensi Pancasila. Kompetensi artinya kemampuan. Jadi, kompetensi Pancasila dimaksudkan kemampuan apa saja yang dapat dilakukan suatu individu ketika mengilhami pendidikan Pancasila. Ada beberapa kompetensi Pancasila, bisa dilihat di layar. Yang pertama ada menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada menjadi warga negara yang sadar akan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi, berpikir kritis terhadap permasalahannya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menghentikan kekerasan dan konflik di masyarakat. Dan yang terakhir, berkontribusi dalam sosial dan berbagai persoalan dalam publik. Kemudian, tujuan pendidikan Pancasila. Sebenarnya, pendidikan Pancasila mengarah perhatian pada moral, sesuai dengan tujuan nasional yang ditegaskan dalam UUD 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini sudah amat jelas, bukan? Kemudian tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan ini untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian ada visi dan misi pendidikan pengembangan kepribadian. Visinya yaitu menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan. Lantas, apa sih misinya?
Misinya yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman demi mengantarkan mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan kepribadiannya. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi dan dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan siapapun yang memahami pendidikan Pancasila, mengimplementasikan Pancasila, mampu bersikap rasional, dinamis, dan mampu berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Lalu, untuk dasar substansinya, pendidikan Pancasila itu meliputi Pancasila sebagai filsafat, etika politik, ideologi nasional, paradigma kehidupan, konteks sejarah, tata negara, karakter bangsa, sistem politik, HAM, dan juga negara kesatuan. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian menonton penggalan video yang memang saya penggal karena memang durasinya terlalu panjang. Silakan dinikmati kalau bisa dinikmati. Penyanyi dangdut Lestiani atau yang biasa dikenal dengan nama Lesti Kejora Rabu malam melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lesti Kejora secara resmi telah melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya Rabu malam kemarin disertai dengan kuasa hukumnya. Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar. Polisi pun telah menemani Lesti untuk mengambil visum untuk melengkapi berkas pelaporannya. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak Lesti Kejora ataupun Rizky Bilar atas pelaporan tersebut. Dari kita L, semalam sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan kasus yang dialaminya. Untuk kasus yang dilaporkan adalah masalah KDRT, masalah rumah tangga. Artinya yang dilaporkan suaminya atau Itu suaminya. suaminya sendiri bukan Iya, itu. inisial RB atau sendiri. Iya, itu. Saat ini polisi hukumnya seperti apa? Posisi hukum saudari R sudah melaporkan. Jadi kita sudah membuat laporan polisi. Kemudian kita memberikan surat visum ya. Jadi untuk visum kalau memang KDRT ini harus kita visum dulu. Kemudian baru kita semalam juga kita periksa untuk keterangan dari saudara korban. Yang sendiri dan tahu fisika. Jadi adanya pukulan terhadap yang melakukan saudara RB terhadap saudari R. Oke. Lantas, solusi apa yang dapat diberikan untuk menanggapi permasalahan kasus berita tersebut? Kita lihat. Seperti diketahui, Lesti Kejora mendadak melaporkan Rizky Bilar ke polisi. Laporan itu terungkap pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporannya, Lesti Kejora mengaku mengalami KDRT. Kejadian itu terjadi setelah dia memergoki sang suami berselingkuh. Dilaporkan bahwa Lesti Kejora sudah divisum untuk menguatkan bukti atas dugaan KDRT yang dilakukan sang suami. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, kondisi Lesti Kejora ternyata menyedihkan karena mengalami cedera sampai kerongkongannya bergeser. Warganet atau netizen banyak yang tidak percaya. Apalagi pasangan ini baru saja dikaruniai buah hati dan selalu tampak mesra kapanpun dan dimanapun. Peristiwa ini sangat tidak sesuai dengan hakikat pendidikan Pancasila dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar telah melanggar hak asasi manusia dan amat sangat bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila. Kemudian, apa sih solusi yang sebaiknya bisa dilakukan untuk menanggulangi KDRT ini? Menurut saya, kita harus menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasinya. Ketika kita tidak menerapkan sila kedua, maka akan timbul beberapa konflik. Salah satunya adalah KDRT yang sering sekali ditemui di Indonesia. Perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa KDRT semakin terungkap.
Hal ini menandakan bahwa masalah tersebut memerlukan penanganan yang serius. Solusi yang paling tepat menurut saya dalam menghadapi permasalahan KDRT yaitu yang pertama, penanaman moral melalui pendidikan Pancasila. Inilah pentingnya kesadaran untuk tidak menyepelekan Pancasila. Yang kedua, pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, di mana posisi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Yang ketiga, ada melakukan upaya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pranata sosial dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang keempat, pembekalan oleh tokoh agama mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Pembimbingan rohani atau tokoh agama itu dianggap menjadi panutan oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan konseling mengenai hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada menjaga kerukunan di dalam rumah tangga. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari segala paparan yang saya jelaskan adalah hakikat Pancasila, hakikat pendidikan Pancasila membicarakan tentang hal-hal yang hakiki dan mendasar, sama halnya dengan upaya memahami hakikat pendidikan Pancasila dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Pendidikan Pancasila mengarah pada perhatian akan moral yang diharap dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila yang diterapkan sejak masuk sekolah dasar, hingga ke perguruan tinggi negeri dapat menciptakan generasi yang intelektual. Demikianlah hal-hal mengenai pendidikan Pancasila yang dapat saya sampaikan. Jika ada penggunaan kata ataupun kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf, saya minta maaf. Saya berharap teman-teman semua memahami secara utuh materi yang berusaha saya sampaikan sejelas-jelasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembawaan materi akan disampaikan oleh Kinanti. Kepada Kinan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Ranum Falina dengan NPM 221103162. Saya dari jurusan Akuntansi Internasional dan di hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang hakikat sejarah Pancasila. Nah, pertama-tama, Pancasila itu apa sih? Pancasila merupakan dasar ideologi yang menyatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Arti dari Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila juga memiliki sejarahnya sendiri. Setelah dibentuknya BPUPKI akhirnya melaksanakan sidang pertamanya, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam 3 hari sidang pertamanya, terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang poin-poin yang menjadi dasar atas perumusan Pancasila. 3 tokoh utama tersebut yaitu Dr. Supomo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya yang berisi atas 5 poin. Poin yang pertama yaitu peri kebangsaan, poin yang kedua peri kemanusiaan, poin yang ketiga peri ketuhanan, poin yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo ikut mengemukakan pendapatnya dan juga berisi atas 5 poin. Poin yang pertama ialah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat.
Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno ikut mengemukakan 5 poin hasil pendapatnya dalam pidato. Poin pertama ialah persatuan, poin yang kedua ialah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan. Setelah perdebatan yang panjang dan diskusi yang panjang selama 3 hari, akhirnya setelah pidato Soekarno, BPUPKI memutuskan untuk melanjutkan tugasnya dengan membentuk panitia 9 berisikan 9 orang untuk merumuskan kembali dan menyempurnakan Pancasila. Hingga akhirnya terbentuklah sila-sila dalam Pancasila yang sekarang. Untuk kasus yang saya ambil, ialah tentang pemberontakan DI atau DI-TII. Pemberontakan DI-TII itu sendiri apa sih? Pemberontakan DI-TII adalah, atau pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, adalah sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI-TII pertama kali terjadi di Jawa Barat, lalu terus meluas sampai ke wilayah-wilayah lain, seperti Jawa Tengah dan Aceh. Nah, pemberontakan DI-TII yang di Jawa Barat terjadi sekitar tahun 1949 dan dipimpin oleh Kartosuwiryo. Alasannya ialah Kartosuwiryo merasa tidak puas atas hasil perjanjian Renville yang telah diputuskan pada tahun 1948 karena merasa bahwa pemerintah Hindia Belanda masih saja ikut andil dalam pemerintahan Indonesia dan masih saja menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk pemberontakan DI-TII yang di Jawa Tengah, masih di tahun yang sama sampai dari 1949 sampai 1950, pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Alasannya kurang lebih sama. Amir Fattah merasa tidak puas atas hasil dari perjanjian Renville yang berdampak langsung pada persengketaan wilayah di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemberontakan DI-TII lainnya terjadi di Aceh pada tahun 1953 yang dipimpin oleh Daud Beruk. Pemberontakan ini didasari atas kekesalannya atas anggapan pemerintah yang dirasa tidak menghargai jasa Aceh dalam membela NKRI setelah pengumuman atas peleburan Aceh dalam Provinsi Sumatera Utara yang dengan ibu kota Medan. Solusi dari kasus yang saya ambil, pemberontakan DI-TII jelas melanggar sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara Islam Indonesia jelas tidak bisa terlaksana sebab Indonesia memiliki masyarakat dengan berbagai agama selain Islam. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam harus menanamkan rasa toleransi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kinan. Selanjutnya, pembawaan materi akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Baiklah, kepada Keisha, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Pada kesempatan ini, saya, Keisha Justina, akan menjelaskan dan memaparkan studi kasus terkait hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca artinya 5, dan sila artinya dasar, atau asas, atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat mengikat dan imperatif. Sekarang, saya akan memaparkan studi kasus tentang mafia tanah di Lampung Selatan. Mafia tanah adalah kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Pada 30 September 2022, Polda Lampung mengumumkan penangkapan terhadap 5 orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik atau SHM tanah seluas 10 hektar di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kelima orang tersangka tersebut yaitu 1. Seorang pensiunan Polri berpangkat AKP berinisial SJO, 2. Kades Gunung Agung Lampung Timur berinisial SYT, 3. Kepala Satpol PP Lampung Timur berinisial SHN, 4. Notaris dan PPAAT atau pejabat dan pembuat akta tanah berinisial RA, dan yang terakhir, juru ukur pada kantor BPN Kabupaten Pesisir Barat berinisial FBM. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 lalu. Kelima tersangka terlibat tindak pidana, membuat dan menggunakan surat palsu, serta menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan 6 buku SHM atas objek tanah seluas 10 hektar. Tanah tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh 55 kepala keluarga sejak tahun 1991. RA mendapatkan 30 juta rupiah dengan menerbitkan 6 AJB, SJO mendapatkan keuntungan dari transaksi jual-beli sebesar 900 juta rupiah, FBM mendapatkan upah sebesar 2,5 juta rupiah untuk melakukan pengukuran objek tanah, sedangkan SYT yang membantu pemalsuan dokumen menerima upah 1 juta rupiah. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, dan pasal 266 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 yang pertama. Analisis kasus. Kasus mafia tanah adalah contoh pelanggaran Pancasila sebagai dasar negara. Kasus tersebut khususnya melanggar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima, terkandung cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kasus tersebut justru menyebabkan ketidakadilan pada rakyat, karena hak rakyat akan tanah dicuri. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat negara juga menunjukkan kurangnya moral Pancasila. Solusi untuk kasus mafia tanah di Lampung Selatan yaitu Polda Lampung kiranya menyelidiki lebih dalam lagi kasus tersebut karena masih ada kemungkinan keterlibatan oknum-oknum lainnya. Para tersangka kiranya juga dijatuhi hukuman yang maksimal atau seberat-seberatnya sesuai perbuatan yang dilakukan agar memberikan efek jera pada tersangka. Dengan hukuman yang maksimal, diharapkan tidak ada pihak yang ingin mencoba menjadi mafia tanah. Kasus mafia tanah tidak hanya terjadi di Lampung, melainkan di seluruh Indonesia. Solusi untuk kasus mafia tanah di Indonesia yaitu Kementerian ATR BPN dapat memerangi mafia tanah dengan memperbaiki dan mengawasi administrasi pertanahan untuk meminimalisir sengketa dan konflik. Kementerian ATR BPN yang telah bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan RI yang sudah membentuk tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pertanahan juga dapat lebih aktif dan lebih berani dalam memerangi kasus mafia tanah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Keisha Justina atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasuki kepada pembawaan materi yang terakhir, yaitu kepada Michelle Nishana. Baiklah, kepada Michelle Nishana, time is yours. Oke, thank you. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikannya. Moderator kita, Dwi Nuryanti. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Michelle Nishana dari kelas S1 Akuntansi Internasional tahun ajaran 2022. Untuk mata kuliah ini, Pendidikan Pancasila, dan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah Sejarah Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila. Awal dari perumusan Pancasila diawali dengan sidang BPUPKI pertama yang berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut banyak sekali usulan yang disampaikan oleh para pemuda dan pemuka bangsa. Usulan yang pertama adalah dari Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 calon dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Sementara secara tertulis, Muhammad Yamin juga mengemukakan 5 calon dasar negara. Tetapi berbeda dengan yang dia kemukakan secara langsung dalam rapat tersebut. Yang pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari yang kita lihat, bisa kita pahami bahwa Pancasila yang kita kenal hingga hari ini sangat mendekati atau hampir mirip dengan pendapat atau yang dituliskan oleh Muhammad Yamin. Di hari kedua atau hari berikutnya, Dr. Supomo juga melakukan atau menyampaikan pendapat dia untuk dasar negara Indonesia. Dr. Supomo mengusulkan 5 asas, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Di hari terakhir, tepatnya 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara menurut pandangannya. Ia mengemukakan 3 hal, yaitu Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Eka, Tri, dan Panca merupakan bahasa Sanskerta yang artinya 1, 3, dan 5, sementara sila merupakan asas. Rumusan Ekasila terdiri dari 1 hal atau 1 kata yang berupa gotong royong. Sementara rumusan Trisila terdiri dari 3 asas atau 3 hal. Yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokrati, dan yang ketiga, ketuhanan. Untuk Pancasila terdiri atas dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah melalui proses dan rapat serta pertukaran pikiran yang sungguh panjang, hingga hari ini kita mengenal sila-sila Pancasila yang terdiri dari 5 dan terkumpul dari pemikiran-pemikiran para pemuda dan pemuka bangsa. Yang pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, terdapat pergantian pada sila pertama. Sila pertama yang tadinya diadaptasi dari Jakarta Charter diganti dari ketuhanan Maha Esa dan kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penggantian sila pertama. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur.
Beberapa utusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi atau Jong Jolesbon. Yang kedua, Tanjudin Nurdan, Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan. Selanjutnya ada Iketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara. Dan yang keempat adalah Letuk Harhari dari wakil dari Maluku. Mereka datang karena merasa keberatan dengan bunyi dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang sekaligus menjadi sila pertama Pancasila, yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam di pemeluk-pemeluknya. Sehingga pada sidang PPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan kalimat tersebut untuk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan bersama dengan 4 tokoh Islam pemuka agama, yakni Kusman Singodimijo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhammad Hasan. Keempat orang tersebut menyetujui perubahan kalimat, sehingga pada akhirnya penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara NKRI telah diterima oleh semua pihak dan sudah bersifat final atau tidak dapat diganggu-gugat kembali. Selanjutnya di sini terdapat studi kasus terkait dengan Pancasila, khususnya sejarah perancangan Pancasila. Kasus terkini yang saya pilih adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Per hari ini dikabarkan lebih dari 100 orang meninggal dunia. Awal terjadinya kasus tersebut terjadi di Stadion Kanjuruhan yang menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga Pertama 2022 hingga 2023 antara Arema Football Club dan Persebaya Surabaya pada Sabtu. Hasil pertandingan derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima oleh sebagian pendukung Arema Football Club dan beberapa di antara mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Mereka berhamburan masuk ke lapangan dengan cara meloncati pagar, sebagaimana dilaporkan atau dirilis oleh Kompas.com. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengalihan agar para supporter tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Petugas pun melepaskan gas air mata. Karena gas air mata tersebut, mereka pergi keluar atau ke satu titik pintu keluar. Kemudian terjadi penumpukan. Dan dalam proses penumpukan tersebut terjadi sesak napas oleh masyarakat, khususnya para pendukung atau supporter yang berada di dalam stadion tersebut. Mereka semua kekurangan oksigen. Katanya seperti dikutip kantor berita Antara. Sementara itu, Bupati Malang, Muhammad Sanusi, menyatakan seluruh biaya pengobatan para supporter yang saat ini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dari kasus tersebut, dapat kita pahami dengan jelas sekali bahwa hal tersebut sangat sekali bertentangan dengan Pancasila. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tentunya sangat disayangkan, terlebih dikarenakan terdapatnya korban jiwa yang sangat banyak, hanya karena masalah yang sebenarnya sepele. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Terjadi perpecahan yang bahkan memakan korban jiwa hanya karena perbedaan pendapat. Pendapat pribadi saya atas kasus tersebut, kasus ini perlu sekali untuk dievaluasi secara lebih lanjut. Tindakan anarkis dalam menghadapi suatu permasalahan tidak akan menyelesaikan masalah apapun, dan seringkali hanya menambah masalah atau memperkeruh suasana. Solusi yang dapat saya berikan, pemerintah atau khususnya masyarakat perlu diberikan sosialisasi yang lebih mendalam terkait pencegahan tindak anarkis dalam perbedaan pendapat, agar kejadian seperti yang tadi terjadi tidak akan terulang lagi di kemudian hari.
Sekian presentasi dari saya, dan presentasi dari kelompok kami akan ditutup. Untuk salah kata atau kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga dalam presentasi di kemudian hari, saya dan kelompok saya dapat menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Demikianlah penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Diharapkan dapat dipahami dengan baik dan berguna untuk menambah wawasan bagi siapapun yang mendengarnya. Dan untuk kami pribadi, semoga kami menjadi lebih baik ke depannya. Jika ada salah kata dan penggunaan kalimat yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.